Meskipun terjadinya pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bukan berarti pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur akan berhenti total atau mangkrak. Akan tetapi, anggaran akan disesuaikan dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan tetap berlangsung sesuai dengan rencana yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menjadi perbincangan hangat pada awal 2025. Sejumlah isu mencuat, mulai dari pemblokiran anggaran oleh pemerintah, rencana desain ulang gedung legislatif dan yudikatif, hingga spekulasi bahwa proyek ini berpotensi mangkrak. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk melanjutkan proyek ini, tetapi sejumlah kebijakan baru memunculkan berbagai pertanyaan. Salah satu isu utama yang berkembang adalah pemblokiran anggaran infrastruktur yang membuat progres pembangunan IKN melambat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut bahwa hingga awal 2025, belum ada realisasi anggaran untuk proyek tersebut. Selain itu, kebijakan pemangkasan belanja negara turut berdampak pada berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur utama IKN. Di sisi lain, Otorita IKN (OIKN) membantah bahwa proyek ini akan dihentikan. Mereka menegaskan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai rencana, dengan fokus utama pada penyelesaian infrastruktur yudikatif dan legislatif. Namun, sejumlah perubahan, termasuk desain ulang gedung pemerintahan, masih menjadi perdebatan. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga Februari tahun 2025, belum ada anggaran yang direalisasikan untuk proyek IKN. Pemblokiran ini terjadi karena Kementerian Keuangan belum mengucurkan dana untuk proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan IKN. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Muhammad Zainal Fatah, menegaskan bahwa pemblokiran anggaran ini merupakan kebijakan rutin awal tahun. Meskipun demikian, pemangkasan anggaran kementerian dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun memunculkan kekhawatiran bahwa proyek IKN bisa terkena dampak besar. OIKN masih berharap bahwa anggaran mereka yang kini mencapai Rp14,4 triliun dapat tetap berjalan sesuai rencana. Merespons situasi ini, Menteri Investasi, Rosan Ruslani, mengungkapkan bahwa pemerintah aktif mencari investor asing untuk membiayai proyek-proyek di IKN. Salah satu negara yang didekati adalah Singapura. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait bentuk investasi yang akan dilakukan oleh Singapura. Meskipun ada pemblokiran anggaran, pemerintah justru memutuskan untuk menambah anggaran pembangunan IKN sebesar Rp8,1 triliun. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas ratas bersama Prabowo pada tanggal 3 Februari tahun 2025. Dengan tambahan anggaran ini, total dana untuk pembangunan tahap kedua IKN kini mencapai Rp14,4 triliun. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk membangun kawasan legislatif, yudikatif, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek IKN meski ada berbagai tantangan. Salah satu perubahan besar dalam proyek IKN adalah rencana desain ulang gedung legislatif dan yudikatif. Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah desain bangunan tersebut agar lebih modern dan kokoh.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa revisi desain ini bukan karena kendala anggaran, melainkan untuk menyesuaikan visi pemerintahan baru. Prabowo menyatakan ingin pembangunan yang kokoh dan modern. Namun, perubahan desain ini memunculkan spekulasi bahwa ada perbedaan selera antara Prabowo dan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Beberapa pihak menduga bahwa desain sebelumnya tidak sesuai dengan preferensi Prabowo, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.